Bagaimana Wall Street melemahkan status pusat keuangan global, London. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Rencana pemotongan pajak agresif oleh Perdana Menteri Inggris baru Liz Truss telah menyebabkan pound sterling terus berfluktuasi mencapai rekor terendah 1,02 yang mendekati paritas dengan dolar Amerika Serikat. Tampaknya krisis mata uang Inggris telah di depan mata. Akibatnya, Bank of England menyatakan pihaknya akan memantau dengan cermat perkembangan pasar keuangan dan tidak akan ragu-ragu untuk mengubah suku bunga jika terpaksa. Alasan dolar Amerika Serikat memukul pound sterling adalah proses dolar Amerika untuk memperkuat statusnya sebagai mata uang utama internasional. Duel untuk memperebutkan status pusat keuangan internasional antara Wall Street dan London. Jadi, tidak peduli apakah Inggris memotong pajak secara agresif, dolar Amerika Serikat pasti akan mencari peluang untuk menyerang pound sterling. Sebagai salah satu pusat keuangan internasional, London memiliki pangsa internasional yang cukup tinggi dalam pinjaman lintas batas, perdagangan saham non-Inggris raya, perdagangan valuta asing, perdagangan derivatif over the counter, dan perdagangan obligasi internasional di pasar sekunder. Singkatnya, London merupakan pusat perdagangan falas terbesar dunia saat ini. Meskipun Wall Street memiliki pengaruh dominan di pasar keuangan London, namun mayoritas keuntungan besar masih dirampas oleh Inggris. Oleh karena itu, Wall Street telah lama mengincar pusat keuangan London, terus mencari peluang untuk menyerang Inggris. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat berhasil memecah belah Uni Eropa dengan mendorong Inggris untuk Brexit. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah semakin menguatnya peran London sebagai pusat keuangan internasional. Walau setelah Brexit, Amerika Serikat masih terus memberikan pukulan berat terhadap Inggris, mempercepat melemahnya status pusat keuangan global London demi keberlangsungan hegemoni keuangan Amerika Serikat. Amerika Serikat akan terus memecah belah Inggris dan Uni Eropa, seperti menghantam Inggris melalui isu-isu perpecahan Irlandia Utara. Sejak meletusnya epidemi COVID, sebenarnya Amerika Serikat telah menyusun rencana strategis untuk desentralisasi atau melepaskan diri dari keuangan global untuk membangun struktur piramida keuangan internasional tersendiri, memonopoli modal keuangan Wall Street di seluruh dunia, dan memanen kekayaan global. Oleh karena itu, kita telah melihat proses perang mata uang global yang semakin sengit, dan proses perang keuangan dan perang ekonomi. Dunia juga telah melihat asal mula krisis geopolitik di Eropa, kebijakan moneter agresif The Fed, serangan dolar Amerika Serikat yang tak terkendali terhadap semua mata uang utama internasional, atau bagaimana Amerika Serikat mengalihkan risiko utang nasionalnya ke dunia, atau ekspansi dramatis orang-orang kaya di Amerika Serikat yang semakin kaya. Saat ini, The Fed menggunakan inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga agresif untuk membawa industri keuangan internasional lebih dekat ke pusat badai. Artinya, jika Bank Sentral Indonesia tidak mengikuti lajunya kenaikan suku bunga agresif The Fed, maka akan mempercepat modal asing mengalir keluar sehingga terjadi percepatan depresiasi mata uang rupiah. Akibatnya, harga impor Indonesia terus meningkat, harga ekspor terus menurun, defisit perdagangan negara-negara yang miskin sumber daya akan meningkat secara signifikan, tekanan inflasi terus meningkat, dan harga aset beresiko akan turun tajam, sehingga perekonomian negara menghadapi resiko sistemik yang sangat tinggi. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, Indonesia dan sebagian besar negara akan terus mengkonsumsi cadangan devisanya. Setelah cadangan devisa terkuras, maka utang internasional kita akan menghadapi tekanan yang sangat besar. Jadi, boleh dikatakan utang global saat ini telah didorong ke periode maksimum dalam sejarah manusia, yang menunjukkan betapa bahayanya kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve terhadap ekonomi dunia. Ada netizen mungkin bertanya, apa standar acuan The Fed untuk menaikkan suku bunga?
Bagaimana cara menentukan tingkat inflasi yang wajar? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Amerika Serikat sendiri? Bagaimana negara-negara di dunia menghadapi konsekuensi dari kenaikan suku bunga The Fed? Apa prinsip-prinsip respons dunia dan tindakan apa yang harus diambil? Atau penyesuaian apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan perdagangan luar negeri? Ini semua adalah pertanyaan menarik yang harus dihadapi orang-orang di dunia saat Amerika Serikat menjarah kekayaan global. Menurut data historis, indikator terpenting bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga adalah tingkat inflasi di Amerika Serikat. Mereka menggunakan 2% sampai 2,5% sebagai indikator referensi tingkat inflasi. Jika melebihi tingkat ini selama 6 bulan atau lebih berturut-turut, The Fed akan menaikkan suku bunga untuk menghindari inflasi berlebihan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Artinya, tingkat inflasi 2% sampai 2,5% merupakan nilai empiris historis, yaitu inflasi yang moderat dan dapat diterima, di mana masyarakat dunia tidak akan merasa tingkat suku bunga terlalu tinggi dan akan terpengaruh. Indikator dari The Fed ini terpaksa harus diterima oleh bank sentral sebagian besar negara-negara di dunia. Selama 10 tahun masa jabatan Greenspan sebagai ketua The Fed, inflasi di Amerika Serikat tetap ditekan pada tingkat ini untuk sebagian besar waktu. Lantas, akankah The Fed terus menaikkan suku bunga? Jawabannya tentu saja yes. Karena suku bunga dolar Amerika Serikat masih sangat rendah saat ini, besaran dan laju kenaikan suku bunga The Fed akan dipercepat. Sejalan dengan masifnya pencetakan dolar semaunya, dolar Amerika telah menjadi kertas hijau tak berharga membanjiri dunia, terutama pasar komoditas dan pasar saham Amerika Serikat. Dalam 10 tahun terakhir, semua negara terpaksa mendorong pembangunan ekonomi dengan suku bunga rendah. Namun, mulai tahun 2022, era suku bunga rendah dalam 14 tahun terakhir telah berakhir. Pada tanggal 21 September lalu, The Fed mulai menaikkan kisaran target suku bunga dana federal sebesar 75 basis poin, menjadi antara 3% dan 3,25%. Ini adalah kenaikan suku bunga kelima kalinya tahun ini. Menurut rencana The Fed, suku bunga akan dinaikkan menjadi 4% sampai 4,25% pada akhir tahun. Rencana untuk 2 tahun ke depan adalah menaikkan suku bunga menjadi 4,6% pada tahun 2023 dan 3,9% pada tahun 2024. Di bawah premis The Fed menaikkan suku bunga, ekonomi global akan semakin parah memasuki musim dingin. Sudah saatnya bagi Anda dan saya, kita semua, untuk mengencangkan ikat pinggang dan anggaran pengeluaran keluarga. Krisis finansial karena kebijakan moneter agresif The Fed telah membawa dunia dari jurang inflasi ke deflasi, mengejutkan ekonomi dunia dengan menciptakan kepanikan kekurangan dolar untuk mencapai tujuan menjarah harta kekayaan dunia. Karena menciptakan krisis baru adalah tuntutan fundamental Wall Street untuk memaksimalkan kepentingannya. Akibatnya, krisis global baru sedang menghantam dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!